Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashkurullah wahdahu wa la nusyriku billahi syai'a wa la na'budu illa iyyah wa huwa alladhi rabbuna wa khaliquna wa razikuna wa huwa muhyi wa huwa mumit. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Thumma as-salatu was-salamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Thumma nashkuru al-asadidatu al-hadirun al-fudala al-mustahidun fi huduri al-halaqa at-tadabburiyah al-Qur'aniyah fi hadha as-sabah al-bakir. Wa nas'alullah as-sihhah wal afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bagaimana yang tadi Ustaz jelaskan bahawa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Semoga Allah selalu menjaga kesihatan kita yang prima sehingga kita dapat melakukan aktiviti-aktiviti kebaikan dalam suasana tarbawiyah yang ada di New Campus, jadi main campus Hidayatullah Batam, Batu Aji. Kemudian kita pun tidak lupa selalu memberikan atau membaca salawat pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya beliaulah nabi kita yang terakhir, khatamul anbiya, yang telah membimbing kita dari pendidikan jihad. Semoga kita istiqamah dalam jihad sebagaimana yang telah dibimbing, ditarbiyah, ditraining, sehingga ada sekelompok atau fi'ah salihah, mukminah, qawiyah yang melanjutkan jihad fi sabilillah li'ila'i kalimatillah walitakuna kalimatul kufri hiya sufla. Itu hanya untuk i'la' kalimatillah, meninggikan kalimat Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wa kalimatul kufur hiya sufla. Kalimatul kufur iaitu bukan kalimat tauhid, kita menjadikan kalimat tauhid hiya sufla, adalah rendah. Itu maksud daripada jihad yang dipimpin oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mukadimah. Mari kita kembali kepada i'rab Al-Quran. Di sini Allah mengatakan am, bukan wa. Apakah ada hubungannya dengan ayat sebelumnya? Ayat sebelumnya selalu ada wa. Wala tahinu wa tilka waliyumah isa wa. Jadi menerangkan ayat. Kemudian di sini am. Am di sini adalah menunjukkan pada harful inqita'.
dia terputus dengan rabtul ayat bil ayat. Putus dari ayat sebelumnya untuk menerangkan ayat terputus. Kenapa Allah memutuskan ingkitak daripada ayat yang tadi kita pelajari dari 138 sampai 141 di sini ingkitak. Ingkitak artinya terputus. Mengapa ini terputus? Perlu diketahui oleh ustaz-ustaz semua. Karena Allah akan memulai dengan ibtida, permulaan. Inqita'un wa ibtida'un. Ibtida untuk kita. Nanti kita setelah kita baca takrifnya dan faham maknanya, akan kita faham apa yang dimaksud dengan inqita' dan ibtida. Dan am di sini bermakna bal. Tetapi. Am di sini makna bal. Kemudian am itu di situ ada, kalau kita perhatikan lagi ayat ini, ayat 100 am habsib betul. Ayat 142 ada hamzah di situ. A. Jadi a di sini hamzah. Apa maksud daripada Allah meletakkan hamzah di sini? Itu jelas kita sudah jelaskan pendahuluan dahulu. Itu lil istifham. Jadi al hamzah lil istifham. Untuk apa lil istifham ini? Untuk mengetahui supaya Allah ingin mengetahui pemahaman kita yang ditanya. Dan istifham di sini ada istifham lil jawab, tapi ada istifham lil inkari. Kenapa di sini disebutkan al istifham lil inkari? Sebutan mengingkarkan bahawa belum tentu kamu itu semuanya masuk surga. Itu ingkar. Jadi kita datang berjihad bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti keduanya. Kemudian kita juga hidup dalam keadaan suasana kita berjihad dalam suasana sesuai dengan kondisi kita. Tapi Allah mengatakan di sini istifham al-inkari. Apakah kamu berjihad itu akan benar-benar kamu akan masuk surga? Itu nama inkari. Sesuatu yang belum nyata kita itu semuanya masuk surga. Jadi inkari. Kemudian hasibtum. Hasibtum jelas kita semua sudah paham. Fi'lun madin. Mabni ala sukun. Wa tak di sini tum. Antum tak. Dhamirun muttasilun fi mahalli raf'in fa'il. Dia sebagai fa'il. Kemudian an tadkhulu. An harfun masdariyun wa nasab. An lan idan kai. Uridu an akula. Uridu an adhaba. Tapi kalau sudah masuk an, maka mahduf. Asalnya tadkhuluna. Kemudian dimasukin an tadkhulu, maka harfu masdar wa nasbun. Maka tidak dibaca an tadkhuluna. Tadkhulu fi'lun mudhari'un mansubun bihadfin nun. Mengapa? Nunnya di mana letaknya? Yaitu tadkhuluna. Kalau sudah masuk an, maka dia menjadi mahduf. Wawu. Di sini ada wawu. Hulu, wawu. Tadkhulu, wawu. Wawu ini fa'ilun wal masdar muawwal an tadkhulu. Jadi dia kembali kepada an tadkhulu. Muawwal artinya ditakwilkan kepada an tadkhulu. Fi mahalli nasbin sadda maf'ulai. Jadi dia menjadi maf'ul dua, kedudukannya jadi kata-kata dari hasibtum. Jadi jumlah maf'ulai. Sadda masuk. Sadda itu artinya dia ada rangkainya dengan hasibtum. Itu dari segi maf'ul. Kemudian al-jannah.
jelas maf'ulun bih lil fi'li tadkhulu. Wawul hal. Wawul hal sini atau wawu keadaan. Lamma harfu jazm wa qalb. Jadi walamma ya'lamillah. Lamma. Bukan lam. Beda antara lam dengan lamma. Lam azhab. Lamma ya'lami. Ini berbeda dan dia ada fathahnya di sini. Di sini Allah meletakkan karena lamma ini dikatakan oleh Allah dalam i'rab ini harfu jazmin wa qalb. Dia itu harfu jazm lam tapi dia taklib untuk menerangkan fi'lun yang fi'lun selanjutnya. Maka dikatakan la walam ya'lam. Karena ini ada kesambungan, maka kita tidak boleh membaca walamma ya'lam Allah. Nah, jadi kita harus baca terus walamma ya'lamillah. Nah, indahnya bahasa Arab. Jadi kita tidak boleh, memang dia harful lam, tapi tidak boleh kita membaca walam ya'lam kehendak kita, tapi kehendak kaidah yang menetapkan ilmu tajwid dalam harokah. Jadi walamma ya'lamillah. Asalnya walamma ya'lam Allah. Itu asalnya. Walamma ya'lamillah. Jadi ya'lami fi'il mudhari' majzumun lamma wa alamatu jazmihi as-sukun. Wa bil kasrah ya. Wa harraka bil kasrah li iltiqa sakadain karena dia bertemu dengan dua sukun. Kemudian di sini walamma ya'lamillah. Ya'lami kita udah i'rab tadi Allah. Allah dia tetap menjadi lafzul jalalah. Dan dia fa'il. Fa'il dari mana Ustaz? Dari ya'lam. Dan dia marfu'. Kemudian wala ma ya'lamillah. Alladzina. Di sini bentuk jamak, bukan walamma ya'lamillahu alladzi. Karena yang berjihad ini jamak. Berjihad ini adalah tidak Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi kita yang kita cintai, tapi juga para sahabat. Jadi bukan dikatakan walamma ya'lamillahi alladzi jahada. Tapi walamma ya'lamillahi alladina jahadu. Jahadu sini fi'lun madin mabniu ala dhammi wal wawu fa'ilun wal jumlah jahidu silatul mausul la mahallalaha minal i'rab. Minkum jelas. Min jarfu jar, kum majrur muta'alliqani bil fi'li jahadu. Wal wawu wawul ma'iyah. Wawu yang ma'iyah di sini disertai. Kemudian ya'lam, ada ya'lam lagi, fi'lu mudhari' mansubun bi an mudmarah wa jawaban ba'da au al ma'iyah. Wa alamatu nasbihi al fathah. Jadi as-sabirin. Kata-kata sabar ini selalu Allah kaitkan dengan jihad. Karena jihad ini selalu dikehendaki orang-orang yang sabar. Kemudian maka dikatakan am hasibutum. Maka ditutup dengan sabir. Am, ingkar. Apakah kamu berjihad ini ada kesabaran atau tidak? Karena dalam peperangan ini ada gejala-gejala orang yang munafik, kafir. Maka di sini al-istinkari. Sabirin. Kenapa jadi sabirin di sini? Bukan wa ya'lama. Bukan sabirun. Jadi perlu kita katakan wa ya'lama. Kenapa di sini jadi wa ya'lama? Karena asalnya wa ayya'lamallahu as-sabirin. Jadi sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang sabir. Kenapa di sini tidak wa alima? Wa alimallahu sabirin.
Beda antara ya'lam dengan alima. Karena ini yufidul istimrar. Maka dalam hadis, mungkin kita pendek hadisnya. Al-jihadu madin ila yaumil qiyamah. Bahawa jihad itu terus sampai hari kiamat. Maka Allah menggunakan fi'lun mudhari'. Jadi kalau dari segi bacaan saja kita tidak faham bahawa jihad itu tidak berhenti pada perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Khaybar. Ya, tidak putus. Tapi jihad itu akan berkesinambungan al-istimrar. Maka dikatakan wa ya'lama as-sabirin. Baik, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sabar. Dari sabar sini maf'ulun bi mansubun wa alamatun nasbihi al-ya li'annahu jam'u mudzakkar salim. Baik. Alhamdulillah selesai kita dalam i'rab Al-Qur'an. Mari kita kalau bahasa Indonesianya boleh kita baca sendiri. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah bahasa Arab yang ditafsirkan oleh As-Sa'di dengan penjelasan dari Ustadz Abdul Hakim. Nah, ini tujuan kita. Jadi ayat ini tafsir As-Sa'di al-aya mi'ah isnani wa arba'in min surati Al-Imran yuwaddih, menjelaskan anna dukhulal jannati laisa bil amani. Jadi masuk surga itu bukan dengan angan-angan. Bukan dengan angan-angan. Oh, saya mau ikut Rasulullah karena situ ada surga. Bukan angan-angan. Bukan amani. Bal yatatallabu jihadan wa sabran. Dari sini karena bukan angan-angan, tetapi jihad itu memerlukan kesabaran. Fal jannatu a'lal matalib wala tunalu illa bil amal wa tadhiyah. Memang kita berharap bahwa surga itu adalah matlab kita, matlamat kita. Ultimate goal. Semua aktiviti kita ada matlamat yang kita tuju. Itu semua kita memiliki itu. Walakin Allah, tapi Allah mengatakan matalib yang dimaksud wala tunalu al matalib illa bil amal. Kecuali kita berkarya, bekerja keras. Wa tadhiyah, berkorban jiwa, berkorban harta, berkorban perasaan, berkorban. Jadi kita harus berkorban. Ini namanya tadhiyah. Wal ayat tumkiru ala may yadunnu annahu sayadkhuluha duna imtihan wa ikhtibar. Dan ayat ini istingkar menentukan bahwa barang siapa berprasangka bahwa dia akan masuk surga tanpa imtihan, tidak mungkin. Tidak mungkin, pasti ada imtihan. Pasti ada ikhtibar. Di dunia ini kalau nggak ada imtihan, anak-anak kita ini kan satu contoh, ini jihad mereka nih. Walaupun jihadnya bukan jihad perang, jihad ilmu. Maka alhamdulillah semua institusi-institusi yang ada di dunia ini, di dunia maksud saya, pasti anak-anak itu diimtihan, diuji, diikhtibar. Begitu juga Allah. Kita masuk jihad sini, masuk berperang. Jangan kita berangan, enaknya berjihad. Karena kita sudah ada surga di situ. Tidak, di situ diuji. Maka diuji ada yang luka, ada yang patah tangan, ada yang kakinya patah. Ini ujian. Begitu juga anak-anak kita. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga mereka berjaya dalam imtihan dan ikhtibar. Itu jihad mereka. Haitsu yumayyizullahu al-mujahidin as-sadiqin was-sabina haqqan min ghairihim. Dengan jihad ini Allah ingin mengetahui tamyiz lagi.
siapa di antara mereka ini yang berjihad bersama Rasulullah dengan sahabat dan kita semua yang hidup ini, shadiq tidak, benar tidak kebenaran kita pada Allah. Dan kita ini bersabar atau tidak. Hakan. Jadi sabar ini bukan sabar sekedar sabar. Oh ya saya sabar. Oh ya saya sabar. Tapi ada hakan min ghairihim. Karena dengan jihad ini orang-orang yang berjihad pasti Allah akan melakukan ini yang orang yang benar, ini orang yang sabar daripada orang-orang yang munafik. Tapi perlu diingat Ustaz-Ustaz yang saya cintai, yang orang menghormati, di dalam jihad itu ada syadaid, ada keluh kesah, ada jerih payah. Sebagaimana yang kita sebutkan sebelumnya, wa anna syadaid tumahisul mu'minin wa taksifu haqiqatab. Dengan adanya syadaid, dengan adanya kekurangan makan, kekurangan alat perang, maka di situ di dalam surah Al-Anfal wa'iddu lahum mastata'tum. Mastata'tum min quwwatin, dari kekuatan, wa min ribatil khail, dari tambatan kuda, turhibuna bihi, yaitu untuk menakut-nakutkan, turhibuna aduwallah wa aduwakum. Ini jadi kita menyiapkan kuda, menyiapkan alat perang itu hanya litarhib, untuk menakut-nakuti. Jadi jangan kita kira dengan persiapan kita yang sedikit, kita tidak bisa melawan orang kafir. Insya Allah kita bisa melawan. Nah, di situ sudah ujian, tamhis, untuk mengetahui orang mukmin dengan persiapan kita yang sedikit, kita boleh melawan orang-orang kafir dengan kemenangan yang gemilang. Itu dimaksud dengan tamyizul mujahidin as-sadiqin. Pertama, as-sabirina haqqan min ghairi. Wa annas, kemudian di situ ada syadaid tamahizul mu'minin wa taksifu haqiqatahum, dan Allah ingin membuka cadar mereka. Tabir-tabir mereka, ini orang munafik atau orang yang benar-benar mau jihad. Itulah jihad. Kemudian dalam surah Al-Imran juga, liyumayyizallahu al-khabisa minal tayyib wa ya'jalal khabisa ba'dhum ala ba'd fayarkumahu jami'an. Jadi dalam perang ini tamyiz, liyumiza, siapa yang khabis, ya, siapa yang tayyib. Pemisah. Jadi kalau kita masuk dalam satu pendidikan institusi, kita ada suasana peradaban, miniatur peradaban situ. Allah ingin uji kita, siapa yang khabis, ya, siapa yang tayyib. Nampak dari itu kita akan nampak yang khabis, itu artinya jihad. Subhanallah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita ini menjadi at-tayyib, jangan menjadi al-khabis. Jadi sudah jelas Ustaz dari segala umumnya bahwasanya mudah-mudahan kita ini tidak termasuk orang-orang yang hubasa, hanya ingin surga saja. Jadi bukan angan-angan lagi, tapi betul-betul kita akan masuk pada tamyiz asy-syada'id. Wal masa'ib fi sabilillah, dan kita akan dapatkan musibah, ujian-ujian dari Allah. Kemudian tumahisul mu'minin wa tadharu haqiqata imanihim, dan disitulah akan jelas siapa yang benar-benar beriman di antara orang mukmin. Wasabrim, siapa-siapa yang benar-benar sabar. Wa tu'raful ibad man humul mujahidin haqqan wa man hum al mutakhadzilun. Itu dengan jihad ini yang diangkat oleh Rasulullah dalam beberapa perang-perang peperangan, dan sampai sekarang ada contohnya, Hamas misalnya, tetap istiqomah walaupun dunia tidak membantunya, tapi Allah akan membantunya dengan persiapan yang seadanya. Kemudian kita berharap Ustaz, kita jangan menjadi al-mutakhadilun. At-takhadul itu akes, lawan kata dari orang mujahid. Takhadul itu berpura-pura saja. Itu takhadul. Supaya dikatakan kamu hebat. Masya Allah. Wow. Ya, kata-kata wow itu artinya kata-kata wow, anak ini hebat. Itu at-takhadul.
Tapi dengan perjalanan waktu, disitulah kita akan mengetahui yang mujahid. Walaupun sedikit. Nah, itu dimaksud at-tahadul. Kemudian terakhir an-natijah. Hasil daripada ayat ini. Am habsitum an tadkhulul janna wa lamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Natijahnya apa? At-tariqu ilal jannah mahfufun bil makarih. Jalan untuk menuju surga itu terpenuhi dengan makarih, bukan dengan kesenangan. Mahfuf. Terselubung. Dengan makarih. Sesuatu yang kamu tidak senang. Wala yasilu ilaihi illa man jahada wasabira wasabara. Subhanallah. Kita tidak mungkin akan masuk surga kecuali orang yang benar-benar berjihad. Bersabar dan sabar. Surah Al-Imran kita baca. Sabiru wasabiru warabitu la'alakum ta'lamun. Jadi bukan sabar. Sabar itu sabir. Terus sabar. Katakan sabar, ya saya sabar. Tapi sabirnya ada enggak? Namanya ada sabir. Ya. Kita bisa lihat dalam diri kita saja. Kita ini sabir atau sabar. Sabira atau sabar. Untuk mendapatkan sabar ini memang harus berjihad. Maka ada namanya sabir. Jadi wala yasilu ilaihi ila at-tariq as-sahih illa man jahada satu wasabira wasabara. Sebagaimana Allah firman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hafatil jannatu bil makarih wa hafatin naru bisyahwat. Jadi surga itu harus ada makarih di seluruhnya. Jadi nggak enak memang kita tinggal di suasana peradaban Islam. Nggak enak. Itulah makarih. Wa hafatin naru bisyahwat. Jadi kalau kita punya syahwat, ya surga neraka lah. Kalau tidak perlu makarih, tidak mau makarih, berarti kita tidak aman. Belum jadi sabir, belum jadi sabar. Kemudian ditambah oleh Allah dalam Quran, warabat. Rabat itu artinya tidak terpengaruh rabat. Jadi kalau dia sudah masuk ribatun fi sabilillah khairum minad dunya wa ma fiha. Kalau orang berjihad ribat saja artinya dia duduk pegang senjata, itu adalah ribat. Khairun minad dunya wa ma fiha. Sebaik-baiknya daripada dunia dan segala isinya. Begitu juga kita ribat kita tuh salat subuh itu. Sebelum subuh itu ribat Ustaz. Khairun minad dunya. Dari sebelum ribat kita masuk jihadnya itu subuhnya, salat itu. Maka perlu ribat. Jadi ribat yaumin fi sabilillah khairum minad dunya wa ma fiha. Nah, ini artinya rabat. Jadi Ustaz, ini hadis sangat indah. Hafatil jannatu bil makarih wa hafatin naru bisyahwat. Bil ikhtisar sebagai penutup terakhir, yu'akkidu Sa'di anna dukhulul jannah yatatallabu istidadan lil ibtila was-sabr wal jihad. Jadi masuk surga ini dituntut adalah kesiapan kita untuk diuji. Satu. Kedua, kesabaran. Setelah itu wal jihad. Allahu Akbar. Masuk. Wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Bukan kamu yang melempar. Kamu melempar, tapi sebetulnya Allah yang melempar. Itu tujuannya jihad.
Wala yakfi mujarradul iddia awil dhan duna amalin yadharu sidqal iman. Astagfirullahaladzim. Saya istighfar dulu ya. Wala yakfi mujarrad saya mujahid. Nah, mujarradul iddia. Oh, lihat mujahid. Itu iddia, don, bersangka. Tapi tanpa amal, duna amalin yadharu sidqul tanpa amal untuk kebenaran iman. Jadi mudah-mudahan kita Ustaz, ini satu contoh. Contoh pada kita marilah kita berjihad di mana saja ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam profesi kegiatan kita Ustaz, baik dalam bidang bisnis, baik bidang pendidik dan bidang Allah bagi-bagi seperti itu. Tapi dengan syarat sabar, rabat dan menjadi iman yang kuat. Nah, disitulah maka dalam hadis tadi hafatin nabil makarih dan nabil makarih wa hafatin narubi syahwat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afwu minkum. Semoga kebaikan untuk kita.